Kami menyatakan rasa kagum kami kepadamu ya Bapa. Oleh karena banyak hal yang Engkau nyatakan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami ini. Dan secara sadar kami Tuhan melihat bahwa semuanya itu adalah oleh karena campur tangan Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang menjadi perhatian kami hari ini, khususnya di dalam pelayanan ibadah minggu kami Tuhan. Engkau telah mendewasakan mereka ya Bapa. Terima kasih untuk orang tua, juga para orang tua yang selalu panjang sabar untuk mendidik anak-anak ini ya Tuhan. Karena mereka adalah masa depan yang Engkau persiapkan bagi gereja tubuh Kristus ya Tuhan. Dan masih banyak ya Tuhan anak-anak kami yang lain yang akan terus menyusul. Mereka anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dalam tumbuh kembang mereka. Dan oleh karena itu ya Bapa, kiranya segala berkat Tuhan sediakan bagi para orang tua. Dan juga gereja ini terus mengasihi generasi muda ya Tuhan, untuk mereka dipersiapkan untuk melayani menjadi sumber daripada sukacita dan kebahagiaan kami bersama. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami saatnya akan dengar-dengaran lagi akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu yang kudus yang sudah hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti melalui live streaming dan juga melalui Zoom meeting. Tuhan memberkati pelayanan ibadah kami secara yang mengikuti secara online. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, doakan untuk bangsa dan negara kita. Amin. Supaya bangsa dan negara kita yang saat ini ya boleh dikatakan sedang mengalami sakit ya. Bangsa kita ini sedang sakit ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya biarlah segera pulih kembali. Karena kita mendoakan terus bangsa dan negeri kita ini supaya baik-baik saja, dan pemerintahan bangsa dan negara kita ini berjalan dengan baik. Dengan demikian seluruh bangsa kita, rakyat Indonesia bisa hidup damai ya, dan kita juga anak-anak Tuhan bisa leluasa untuk menjalani pekerjaan kita, aktivitas kita, pendidikan anak-anak kita semuanya, dan juga pelayanan pemberitaan Injil Kristus bisa kita terus jalankan, sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak Ibu Saudara ya. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat sedikit, memang bangsa kita tidak ada habis-habisnya dari masalah-masalah yang kadang tidak masuk akal gitu ya. Tapi oke lah, saudara dan saya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, tugas kita adalah bagaimana menjaga sikap kita untuk tetap selalu memikirkan yang positif untuk bangsa dan negara kita, dengan mendoakan terus supaya ada keamanan, kenyamanan setelah peristiwa yang kemarin dengan segala macam yang menakutkan, yang sangat mengerikan, yang tidak masuk akal ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau mengomentari lembaga mana, saya tidak mau mengomentari pribadi siapa, tapi tugas kita adalah kita mendoakan bangsa dan negara kita supaya bisa pulih dan sehat kembali. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita pada hari ini sebagai jemaat kudusnya Tuhan, kita terus mengangkat tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya ya harapan yang membuat kita semakin kuat di dalam menghadapi perkara apapun dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita wajib banyak tahu
tentang kehendak Allah. Amin. Karena kita percaya di dalam kehendak Allah itulah kita bisa berpikir lebih akurat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan pengetahuan akan kebenaran itu, kita percaya Bapak Ibu Saudara meraih sangat penting. Nah, oleh karena itu Saudara, ya kita sudah banyak mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Amin. Tapi lebih banyak lagi yang belum kita dengar. Itu luar biasa nih Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita jangan seperti orang di luar sana. Saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu itu. Nggak tahu apa-apa kau. Iya kan? Saudara, kalau orang yang mengatakan begitu terhadap firman Tuhan, saya sudah tahu itu, saya sudah tahu. Nggak tahu apa-apa dia. Karena kalau orang banyak tahu tentang kehendak Allah, dia makin merasa masih banyak yang belum dia tahu. Karena semakin banyak orang mengetahui kehendak Allah, pasti dia semakin banyak juga melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bagaimana kita supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pertanyaannya, apakah saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Iya, pasti. Kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Tapi apakah sudah maksimal? Nah, kita mengatakan apa? Melihat besarnya rencana Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengatakan apa? Aku masih perlu diisi oleh firman Tuhan. Aku masih perlu, penting sekali untuk ditambahkan pengertian-pengertian yang benar. Amin. Supaya apa? Supaya aku mengerti, aku memahami semua perkara kesulitan apapun, ya, saudaraku, baik yang ringan maupun yang rumit. Saya ingin supaya Tuhanlah yang memberikan kepada saya pengertian yang benar bagaimana menghadapinya, menyikapinya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka pada siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka kitab Filipi yang dengan topik atau judul firman Tuhan hari ini adalah berbuah lebat. Hidup yang berbuah lebat untuk Kristus. Ya, hidup kita yang berbuah lebat untuk Kristus. Amin. Dan bagaimana kita, saudaraku, ya, mengagungkan atau bagaimana kita menyambut dan juga mengangkat tinggi-tinggi pengharapan yang sangat mulia ini. Mari kita lihat dulu bagian yang sangat mendasar untuk mendorong kita semua berlomba ke arah itu. Amin. Dari Filipi pasal 1 ayatnya, kita baca dari ayatnya yang oke, bisa kita baca dari ayatnya yang pertama, ya. Oke, saudaraku bisa itu sepertinya baterainya ini ya. Saya minta untuk diambil power bank dulu dari bawah di atas meja. Oke, baik. Kita baca dari ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada siapa? Pada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Waktu itu di Filipi, sekarang di sini, di jemaat Makedonia ini. Orang kudus di jemaat Makedonia, ya, dengan para penilik jemaat dan diaken. Karena kita juga orang-orang kudusnya Tuhan. Kasih karunia dan apa? Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu apa? Menyertai kamu. Amin. Luar biasa, saudara-saudara. Pun di dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang ya menakutkan dan sebagainya, saudara dan saya bisa tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Mengalami, merasakan kasih karunia yang memelihara hidup kita dan damai sejahtera Tuhan yang mengendalikan hati dan pikiran kita supaya kita bisa tetap tenang menghadapi semua masalah-masalah. Amin. Kita sangat memerlukan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, maka di ayat 3 dikatakan, aku Paulus mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa? Dengan sukacita. Amin. Itu sangat luar biasa.
Ya. Jadi berdoa Bapak Ibu Saudaraku, bukan soal panjang-panjangnya doa Bapak Ibu Saudara, tapi itu doa memang karena diimani dari firman Tuhan. Doanya itu selaras dengan firman Tuhan, amin. Bukan selaras dengan keinginan-keinginan daging. Itu Tuhan gak mau yang doa-doa yang begitu, ya kan? Yang Tuhan mau adalah yang selaras dengan firman Tuhan kita berdoa. Dan tidak mungkin kita berdoa selaras dengan firman Tuhan kalau kita gak tahu kebenaran. Amin. Jadi bukan soal panjangnya bertele-tele doa dan segala macam bahasa yang diukir dan sedemikian rupa, bukan itu yang Tuhan mau. Selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka pasti berdoa dipenuhi dengan sukacita. Amin. Saudaraku, sukacita yang paling tinggi yang pertama kita alami adalah kasih karunia bahwa kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal. Ya, jangan lupa saudaraku, kalau saudara menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, di pekerjaan, di keluarga, atau dengan hubungan sosial atau apapun, yang pertama saya sarankan kepada Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah saudara perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah akan keselamatan hidup yang kekal. Amin. Yang sudah saudara dan saya terima. Kalau saya Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikala misalnya situasi rumit dan kadang-kadang pikiran saya kalut atau kacau karena keadaan atau apalah Bapak Ibu Saudara, saya langsung cepat-cepat kembali kepada kasih karunia Tuhan bahwa saya sudah menerima kepastian keselamatan. Amin. Saya mulai dari situ, baru saya memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang berikutnya dikatakan saudara, di ayatnya yang kelima, ya, kenapa Paulus selalu berdoa? Ada satu motivasi, dorongan yang kuat untuk selalu, ya, berdoa dengan penuh sukacita kepada Tuhan atas, ya, persekutuannya dengan jemaat Filipi ini. Dikatakan ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari kapan? Dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Jadi kita harus mempunyai terhubung dalam satu urusan bersama. Amin. Yang mengidentifikasi persekutuan kita dengan Tuhan dan kita satu dengan yang lain, bukan hanya sekedar kita menjadi anggota gereja, tidak Bapak Ibu Saudara, tapi memang di dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan kita ini, ya, terhubung satu dengan yang lain. Oleh karena kita dikatakan, ya, mempunyai satu kebersamaan di dalam berita Injil, ya, berita keselamatan, hidup yang kekal, penebusan segala dosa kita, kasih karunia Allah. Sejak kita mendengar mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Itulah kepentingan kita bersama. Mengapa kita datang bersekutu dan beribadah, menunjukkan bahwa saudara dan saya mempunyai pengharapan yang sama. Ya, amin. Bukan pengharapan yang beda-beda, pengharapan yang sama, saudaraku. Ya, kita sama-sama mengakui bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan selama-lamanya, dan apapun yang terjadi kita tahu bahwa kita sudah diberikan jaminan kepastian hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Nah, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini dikatakan berarti jemaat daripada Filipi ini, mereka ini punya masalah nggak Bapak Ibu Saudara? Pasti, mereka kan manusia biasa. Apalagi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, namanya orang beriman kepada Kristus itu dianggap aneh oleh lingkungan. Ya kan? Aneh dianggap oleh orang-orang di sekitar mereka, karena mereka, lingkungan mereka itu adalah hidup dalam penyembahan berhala. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tiba-tiba ada orang mengatakan, sekumpulan orang mengatakan jemaat kudusnya Tuhan. Mereka mengatakan mempunyai pengharapan akan kebangkitan orang mati. Dan mereka, saudaraku, selalu membicarakan tentang salib, kematian, Yesus Juru Selamat.
Pasti orang-orang pada saat itu, apa itu? Ya kan? Apa? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman modern sekarang ini, mungkin kalau bicara tentang Yesus itu dianggap ya hal biasa lah, ya kan? Karena apa? Di media sosial itu semua orang bicara tentang Yesus dan seterusnya. Lalu apa pentingnya lagi untuk membicarakan itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya beriman kepada Kristus itu tidak jatuh kepada pola-pola orang beragama. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang yang percaya pada Yesus jadi orang tidak beragama, tidak. Tapi kalau orang beragama itu, mereka hanya berpikir kalau mereka sudah menjadi orang yang baik, terlihat baik, menjadi lebih baik, ya, mempunyai ini dan itu segala macam, mereka berpikir sudah oke lah itu. Ya kan? Itulah yang dianggap orang yang beriman. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah lihat tadi bahwa kita mempunyai satu persekutuan. Persekutuan itu fellowship. Fellowship itu adalah kita dalam satu perahu, amin, menuju satu tujuan dan sehati sepikir, karena kita tahu tujuan kita, amin. Tidak mungkin ada orang misalnya masuk ke dalam satu pesawat, ya kan, atau kapal laut menyeberangi lautan tapi tidak tahu tujuannya. Nggak mungkin, itu sudah pasti ya mereka beli tiket dan mereka tahu ke arah mana mereka akan pergi. Amin. Kita sudah mempunyai tiket kan Bapak Ibu Saudara? Sudah kan? Amin. Ya, karena tiket kita adalah iman kita kepada kasih karunia Allah, dan ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita Injil adalah merupakan satu alat di tangan Tuhan untuk menarik orang dari ancaman api neraka, dari ancaman kebinasaan. Ya, dan itulah yang merekatkan kita, saudara, merekatkan kita di dalam kasih Kristus, di dalam kebenaran. Ya, saudara dan saya, karena ada darah Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita melalui kasih karunia-Nya, itu yang mempersatukan kita satu dengan yang lain. Nah, sehingga persekutuan kita ini adalah persekutuan yang dikuduskan oleh darah Kristus dan yang bertahan. Dan kita lihat, saudaraku, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, bagaimana? Akan berhenti, Bapak Ibu Saudara? Akan apa? Akan lanjut, akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Kita lihat ada yang tertulis di situ, Bapak Ibu Saudara. Akan meneruskannya sampai ya pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin. Jadi ini adalah sebuah journey, ya, suatu perjalanan dengan penjelajahan dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang indah dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita melihat keindahan dalam hidup ini, ya kan? Amin. Tuhan tidak berencana membuat saudara menjadi suram dalam pandangan kita oleh karena banyak kabut, banyak masalah dan segala macam, saudaraku. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap bangkit dan tetap bertenaga, saudaraku. Dan dikatakan di situ bahwa Tuhan sudah memulai satu pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan Kristus Yesus, bukan hasil usaha saudara dan saya, ya, tetapi ini adalah pemberian Allah, ya, pemberian Allah yang oleh karena penebusan oleh darah Kristus. Dan dikatakan pekerjaan baik ini akan diteruskan sampai kapan, Bapak Ibu Saudara? Sampai kapan diteruskan? Saudara boleh lihat Alkitabnya. Ini karena ada masalah di sini. Ya, Bapak Saudara, jangan biarkan pikirannya melantur kemana, ya, saudara, ya, karena ini adalah momentum saudara menerima kebenaran dari Tuhan. Maka sebetulnya di situ, di dalam ayat firman Tuhan itu sudah ada jawabannya semuanya, kan? Nah, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini,
Allah telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita, ya, dan akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Kapan itu? Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Jadi saudaraku, kenapa kita belajar berlatih untuk menjadi orang yang sabar dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan? Karena kita berpikir panjang. Amin. Nggak boleh berpikir pendek. Nggak boleh jadi sumbu pendek. Pernah ya Bapak Ibu dengar sumbu pendek ya? Saudara, iya. Tidak boleh. Jadi kita harus berpikir panjang. Hidup itu jauh ke depan. Dan Tuhan yang memimpin kita ke sana. Nah, tapi kita hidup dalam pekerjaan yang baik, pekerjaan Kristus, dan Dia juga yang akan meneruskannya. Karena ada maksudnya. Maksud siapa? Maksud daripada Tuhan Yesus ada rencananya. Amin. Iya. Rencana Tuhan ini yang terus kita belajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita belajar memahami apa yang sudah kita terima sebenarnya. Ya. Jadi bukan kita sedang berjalan di dalam janji-janji palsu. Kita bukan sedang meraba-raba sesuatu yang samar-samar. Tidak, udah jelas kok. Amin. Sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu kita pertanyakan apakah kita ini di dalam rencana Tuhan atau tidak. Ya, sudah di dalam Kristus kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga, dan kita sudah dipersekutukan dengan Dia, dan sampai pada akhirnya dikatakan pada hari Kristus Yesus, ya, puncak daripada rencana Allah itu pasti kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus nanti. Amin. Iya. Kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, saudara banyak senyum atau bagaimana? Ya, kan tadi Paulus katakan aku selalu bersuka cita. Nah, ini yang selalu kita hadirkan di dalam, ya, sentuhan-sentuhan daripada firman Tuhan dalam interaksi hubungan persekutuan kita. Karena kita membicarakan, menyuarakan satu suara untuk kebenaran Allah, dan kita saling membangun satu dengan yang lain. Ya, nah, oleh karena itu saudaraku, sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus Tuhan kita, ya, panjang jauh ke depan, kita harus bersabar, berlatih bersabar, karena buah roh adalah kesabaran. Amin. Iya, sukacita, kesabaran, dan seterusnya, kemurahan, dan 9 buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Salah satu adalah panjang sabar. Nah, amin, puji Tuhan. Oleh karena itu, Paulus menghargai, mengapresiasi, sadar betul dia apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan jemaat Filipi, yang sama juga yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, sebab kita juga adalah anggota tubuh Kristus yang sama. Ayat 7 dikatakan, memang sudahlah sepatutnya, sewajarnya aku berpikir demikian, karena itu sangat masuk akal. Ya, akan kamu, ya, kamu semua, sebab apa? Kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Itulah persekutuan di dalam berita Injil itu, saudaraku, baik hamba Tuhan, baik jemaat, semuanya bersatu padu, selalu terpanggil untuk bersama-sama saling mendukung dan saling mendoakan. Dan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia di penjara, dia tidak merasa sendiri. Ya kan? Kalau ada saudara kita yang lagi sakit, tidak boleh kita biarkan dia merasa sendiri. Kita harus berempati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Dan itu kan masalah yang kemarin terjadi, perusakan segala macam itu, karena dianggap para pejabat di Senayan sana kurang berempati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kan, sudah ada api, tinggal siram apa? Siram bensin, menyala semua dan terbakar.
Bukan menyala dengan semangat membangun, tapi semangat untuk menghancurkan. Dan itu akan selalu ada Bapak Ibu Saudara di setiap zaman. Nggak bisa itu dihapus selagi iblis masih belum ditangkap oleh Kristus Yesus, akan selalu ada seperti itu. Tapi bagi saudara dan saya, kita lihat di sini bahwa adanya kesehatian ya di sini yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi karena ini bukan kemauan kita pribadi, bukan kemauan kelompok, dan juga bukan ini adalah ambisi daripada sebuah gereja, tapi ini adalah kehendak Tuhan bahwa persekutuan kita di dalam berita Injil kasih karunia Allah, di mana saudara dan saya telah ditempatkan di sebuah kerangka pekerjaan yang baik, ya, di mana ini akan merupakan satu pujian bagi nama Tuhan Yesus ketika kita berjumpa dengan Dia kelak. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, kita lihat selalu sumber daripada awal daripada sukacita dan kekuatan ini. Paulus katakan persekutuanmu baik ketika aku dipenjarakan, ya, empatimu membela aku ketika aku memberitakan Injil Kristus. Amin. Ayat 8 dikatakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita merindukan saudara seiman kita, adalah baiknya bagi kita karena didorong, karena motivasi kita, sebab kita ini sudah satu persekutuan dalam Kristus Yesus. Amin. Karena secara daging itu Bapak Ibu Saudaraku, itu mudah mengalami penyusutan, mudah mengalami kemunduran, kekecewaan dan seterusnya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Udah pernah mengalami kan hal-hal seperti itu misalnya? Ya, Bapak Pendeta Pardosi bercerita, saya juga bercerita sama beliau, bagaimana ya kan keluarga-keluarga besar ya dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku dengan mudah untuk mengalihkan fokus kepada hal-hal yang tidak membuat adil di antara sesama anggotanya. Ya itu Bapak Ibu Saudara, karena memang ya daging itu tidak mengerjakan sesuatu yang membuat kita stabil di dalam hal bagaimana kita memuliakan Tuhan. Dia mudah sekali dia ingin memuliakan diri sendiri. Ya, saudara, kesombongan, keangkuhan, Bapak Ibu Saudara, arogan dan seterusnya. Nah, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terjadi kemarin itu kan, pribadi-pribadi orang-orang tertentu yang dianggap itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya tidak banyak berbicara di situ, tetapi kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa kerinduan kita kepada saudara seiman kita adalah karena kita ingin supaya persekutuan kita ini sama-sama maju semuanya, dan di dalam Tuhan kita semua akan merasa sangat dilayakkan. Puji Tuhan ya, merasa sangat dilayakkan oleh Tuhan, dan tidak ada di antara kita yang merasa bahwa kita kurang dikasihi Tuhan. Kita sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Dan selamanya akan begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, memperkembangkan keterampilan kita untuk menyadari kepada kebenaran itulah, maka kita terus berlomba datang pada pengetahuan akan kebenaran. Dan ayat 9. Dan inilah apa? Inilah doaku, karena segala sesuatu harus apa? Ditopang oleh doa. Dalam pengetahuan yang benar, amin. Dan dalam segala macam pengertian, amin. Karena Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa mengatakan kami mengasihi. Saudara, ada satu cerita, dan ini dengan mudah saja saya ingat Bapak, menjelang remaja lah. Kalau menjelang remaja kan Bapak Ibu Saudara, mereka susah diam kan? Susah diamnya, lari ke sana, lari ke situ, ya kan? Kayak gitu ya. Lari ke sana dan susah diam. Karena memang masih itu perkembangan mereka. Nah, jadi karena profesor psikologi ini selalu melihat kalau anak-anak itu dianggap nakal oleh ibunya dan sering dipukuli Bapak Ibu Saudara. Nah, profesor psikologi ini
Si profesor ini mengatakan, kalian jangan pukul anak-anak itu. Kalian harus mengasihi anak-anak itu. Begitu ya. Bilang sama anak-anak ini, kalian kalau main bola, yang nyangkut bolanya ke rumah orang. Ya kan? Tapi mana bisa kita jamin begitu. Sama dengan anak-anak tetangga si profesor ini. Rupanya bolanya itu ditendang masuk ke garasi si profesor. Dan tanpa seperti orang misalnya kalau main layangan, kalau putus, lah di situ ada lubang juga, mana diperhatikan itu orang matanya ke pandangannya ke itu kan. Nah, jadi itu anak-anak itu berlarian ke sana kemari, diinjaklah itu peluran profesor itu, ya kan? Profesor. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Langsung dia berteriak, dasar bodoh anak-anak nakal, nggak tahu diri, orang tuanya nggak benar. Nah tuh, tapi tiap hari dia bilang apa? Jangan kalian pukul anak-anak itu, sayangilah anak-anak itu, kasihlah. Begitu kena sama dia, karena apa? Karena itu kasih tanpa pengertian yang benar. Itu baru di otak namanya, ya. Itu adalah hasil pemikiran manusia. Maka saudaraku, di sini dikatakan doa daripada Rasul Paulus adalah, dan doa kita semua, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, dan dalam segala macam pengertian yang dari Tuhan, bukan yang dibuat-buat Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan yang direkayasa. Amin. Tapi ini memang harus adalah karena kesadaran terhadap firman Allah. Aku tahu, aku yakin, kalau aku melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, itu sudah pertama-tama aku mendasarkan keyakinanku bahwa pekerjaan Tuhan yang baik dalam diriku itu pasti berbuah. Amin. Ya itu saudara. Dan tentunya itu tidak seperti makan cabai rawit, begitu digigit langsung pedas. Ini adalah sebuah proses pekerjaan Tuhan. Dengan panjang sabar kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Maka di ayatnya yang ke berapa tadi, ayat 10 dikatakan sehingga apa? Kata sehingga di sini saudaraku hasilnya adalah sehingga kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Bukan hanya yang baik, tapi excellent, yaitu yang terbaik. Banyak yang baik di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Banyak yang baik, tapi saudaraku, orang hanya yang penting baik buat saya. Saudaraku, yang Tuhan mau adalah yang terbaik, dan yang terbaik hanya dari Dia. Amin. Kita bisa mengusahakan yang baik dalam kehidupan ini, tapi yang Tuhan terima adalah yang terbaik, dan itu datang dari Dia. Ya, amin. Sehingga dikatakan saudara, sehingga kamu dapat memilih apa yang terbaik, supaya kamu apa? Suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Jadi yang selalu kita pikirkan adalah, apakah yang aku lakukan ini berkaitan dengan identitas diri saya di dalam Kristus atau tidak? Amin. Terus berpikir Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu berdoa mohon pencerahan dari Tuhan. Amin. Iya saudaraku. Jadi tidak bisa kita mengatakan, yang penting kan kita lakukan, ya, kita nggak tahu soal itu besok, lihat nanti lah. Nggak bisa begitu saudara. Ya, memang kita tidak tahu hari esok, tetapi setidaknya kita harus tahu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah itu mengacu kepada, ya, jalur, mengacu kepada pimpinan Tuhan, mengacu kepada firman Tuhan, dan kita tahu dasarnya. Amin. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan, ya, yang penting kita lakukan yang baik, ya, kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Tidak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak tahu bagaimana hasilnya, tetapi kita tahu dasarnya, bahwa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan iman. Amin. Nah, karena itulah saudaraku, supaya kamu tak bercacat menjelang hari Kristus. Karena ini adalah merupakan kehendak Allah bagi kita. Mengapa kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, mengapa kita disucikan dari segala dosa dan diampuni sekali untuk selama-lamanya. Karena memang saudaraku,
Bukan hanya status kita yang diperbaharui oleh Allah di dalam Kristus, tapi juga pengalaman hidup kita. Amin. Iya, saudara. Pengalaman hidup kita di dalam Dia, di dalam persekutuan ini, dalam persekutuan berita kebenaran ini, saudara mempunyai suara yang sama, rasa yang sama, sharing yang sama, kesaksian yang sama, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, kebahagiaan yang sama. Semuanya adalah sama-sama. Ya, sama-sama dari Tuhan Yesus, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Dia. Karena itu di ayat 11 yang terakhir dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudaraku, kita hidup di dunia ini bukan untuk nganggur, bukan untuk membuang-buang waktu, wasting time, untuk sesuatu yang tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Tidak, penuh buah kebenaran. Dan itu selalu dimulai karena kita mengerti bagaimana besarnya pengorbanan Kristus telah menebus hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu kasih karunia yang membangkitkan spirit kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi kemana mata hati kita tertuju, Bapak Ibu Saudaraku? Kemana perhatian kita tertuju dan kemana apresiasi kita? Apa yang kita angkat tinggi-tinggi adalah penghargaan kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus, di mana nyawanya telah dikorbankan menebus kita dari segala dosa kita. Amin. Percayalah saudara, kalau itu yang menjadi motivasi saudara dan saya terus dalam hidup ini, kita pasti ditegakkan pikiran kita untuk kita mampu menjalani kehidupan kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara dunia memikirkan apa yang menjadi keinginan mereka dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku, secara politik, secara segala macam, Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya mempunyai panggilan surgawi. Amin. Ya, Tuhan tidak meminta saudara untuk mengubah dunia ini, tidak. Tapi Tuhan meminta saudara menghargai perubahan yang telah dibuatnya di dalam diri saudara. Amin. Beda kan saudara? Oh beda, saudara. Jadi kita tidak boleh digerakkan oleh apa perkataan orang di dunia ini. Kita tidak boleh digerakkan oleh situasi-situasi yang ada di dunia ini. Memang kita masih di sini, Bapak Ibu Saudara. Paulus pun menghadapi, bahkan dia harus dipenjara, saudara. Tetapi saudaraku ingat bahwa dia tetap diubahkan oleh kasih karunia Allah, dan dia selalu melihat penyertaan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia tetap bisa terhubung dengan semua orang percaya yang mempunyai visi misi, ya, motivasi yang benar untuk meninggikan kasih karunia Tuhan, supaya kita semua berbuah dan berkarya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Lebih banyak lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah kemurnian motivasi yang daripada Tuhan ini tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Tidak akan. Amin saudara. Iya, bahkan Paulus katakan tadi, biarlah sukacitamu dipenuhkan, bertambah-tambah sukacitamu, ya, motivasimu untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Itu yang paling penting kita kelola, saudaraku, di dalam persekutuan kita bersama ini. Amin. Saudaraku, terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang sangat luar biasa. Saya bangga juga di dalam Tuhan untuk semuanya itu. Dan saya pun juga berdoa, biarlah Tuhan menambah-nambahkan lagi kepada kita pengertian-pengertian yang akurat, ya, tentang kehendak Tuhan ini yang sangat luar biasa. Amin. Makin banyak orang yang terberkati melalui persekutuan kita dan keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, hidup yang berbuah manis di hadapan Tuhan, hidup yang digerakkan oleh persekutuan, kebersamaan, dan kerinduan yang sama bagi kami semua, oleh karena Roh Kudus menjadi sumber daripada pengharapan kami dan juga sumber kebenaran kami.
dan sumber daripada sukacita damai sejahtera kami, yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami dengan pengertian-pengertian yang terdalam tentang pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang tidak bisa kami ukur dengan apapun. Hanya mengucap syukur kepadamu senantiasa. Itulah yang kami lakukan ya Bapa. Karena begitu besar berkat-Mu bagi kami semua. Dan kami dimampukan lebih berenergi lagi, lebih dikuatkan, lebih confidence lagi Tuhan. Kami bisa terus menyuarakan panggilan surgawi, panggilan dari Kristus Yesus Tuhan kami, untuk membesarkan nilai-nilai ketaatan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi berkat besar bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih saudara. Ya, salam.